Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pada pagi hari ini kita akan belajar pelajaran tematik khususnya muatan bahasa Indonesia masih dengan materi ide pokok. Kali ini kita akan belajar pada tema 1, tema kedua. Sudah siap semua ya? Nah, perhatikan ilustrasi yang sering terjadi di kelas ini. Ibu guru bertanya, anak-anak, coba kalian baca cerita di papan tulis. Setelah itu, jelaskan kesimpulannya ya. Ternyata, bagaimana reaksi anak-anak semua? Mereka banyak yang belum tahu. Lalu ada seorang anak yang menjawab, tidak tahu, Bu. Wah, sepertinya sulit sekali ya menentukan kesimpulan dari sebuah cerita. Apakah dengan membaca berulang kali kita bisa tahu isi cerita tersebut? Tidak. Untuk mengetahui sebuah cerita, kita tidak perlu membacanya berulang kali sampai mata kita lelah. Nah, lalu bagaimana caranya? Untuk mencari kesimpulan dari sebuah cerita, langkah pertama adalah dengan cara mencari ide pokok dari setiap paragraf bacaan tersebut. Setelah menemukan ide pokok pada masing-masing paragraf, pahamilah maksudnya. Lalu dari situ kita bisa mengambil kesimpulan dari cerita yang sudah kita baca. Nah, kita kembali lagi ke ide pokok ya. Coba masih ingat tidak apa itu ide pokok? Iya, benar sekali. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi dasar atau pokok sebuah paragraf. Nah, sebuah paragraf yang baik itu memiliki ide pokok dalam kalimat utamanya dan beberapa kalimat penjelas. Sebuah paragraf juga harus memiliki ide pokok dan kalimat penjelas yang berkorelasi atau berhubungan. Nah, sekarang kalian perhatikan, Ibu punya contoh sebuah paragraf yang sederhana. Bagaimana langkah-langkah menentukan ide pokok paragraf ini? Yang pertama, bacalah dengan seksama setiap kalimat yang ada. Nah, kemudian tandai kalimat pada paragraf tersebut. Kalian perhatikan, Ibu menandai kalimat-kalimat tersebut dengan warna yang berbeda ya. Paragraf ini terdiri dari 4 kalimat. Ditandai dengan adanya 4 tanda titik di setiap akhir kalimat. Setelah kalian menandai semua kalimatnya, kalian bandingkan kalimat-kalimat yang ada. Nah, perhatikan, penyandang cacat yang sukses. Sidik lahir dengan kondisi yang memprihatinkan. Itu kalimat pertama ya. Kalimat keduanya, dia tidak memiliki kedua kaki mulai dari pangkal paha. Kalimat ketiganya boleh dibilang tubuhnya hanya separuh. Kalimat terakhir atau keempat, sebelum menggunakan kursi roda, dia mengayunkan 2 tangan guna menyeret tubuhnya untuk berjalan. Kalimat kedua, ketiga, dan keempat itu menceritakan gambaran kondisi yang memprihatinkan. Pada kalimat pertama ada kalimat kondisi yang memprihatinkan. Nah, kondisi yang memprihatinkan itu seperti apa? Dijelaskan pada kalimat kedua, yaitu tidak memiliki kedua kaki. Kemudian dijelaskan juga pada kalimat ketiga, tubuhnya hanya separuh. Dan juga kalimat keempat, dia menggunakan kursi roda. Jadi kalimat 2, 3, dan 4 itu menjelaskan kondisi memprihatinkan pada tubuh Siti. Nah ini ya, jadi kalimat kedua, ketiga, dan keempat itu menjelaskan maksud atau topik yang diangkat pada kalimat ke-1. Apa artinya? Artinya kalimat kedua, 3, dan 4 merupakan kalimat penjelas. Dan kalimat ke-1 merupakan kalimat utama yang di dalamnya terkandung ide pokok atau gagasan pokok. Nah, setelah
kalian memahami bagaimana cara menentukan ide pokok pada teks tulis, sekarang kita akan belajar langkah-langkah mengidentifikasi ide pokok dari teks lisan. Sebelumnya, kalian sudah harus tahu ya apa itu teks lisan. Teks lisan itu adalah teks yang dibacakan atau merupakan teks percakapan. Nah, langkah-langkahnya tidak jauh berbeda dari teks tulis ya. Yang pertama, karena ini lisan, berarti kalian harus mendengarkan teks dengan seksama ketika dibacakan. Setelah itu, catatlah semua peristiwa yang sedang dibicarakan dalam teks. Jadi peristiwa-peristiwanya kalian catat. Kemudian menentukan topik yang menjadi inti dari teks lisan. Setelah menemukan topiknya, kalimat utama pada setiap paragraf, barulah kalian menentukan ide pokok dari teks lisan tersebut. Yang terakhir, jangan lupa menulis setiap ide pokok ke dalam tabel supaya lebih mudah mengidentifikasi. Cukup sekian pembelajaran dari Ibu pada hari ini. Semoga dengan pembelajaran hari ini kalian lebih memahami tentang ide pokok. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.